Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali pada kita dari SMA Badik 1 Surakarta di acara Ngaji Setu. Perkenalkan, saya selaku host pada kesempatan hari ini Umi Abidah SPD selaku guru biologi juga selaku pembina Damba. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema di mana kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sudah hadir pada kesempatan kali ini yaitu dua orang narasumber di SMA Badik 1 Surakarta. Mereka juga selaku pembina Damba. Yang pertama adalah Bapak Abdurrahman SAG MPDI. Beliau adalah selaku guru agama juga sekaligus pembina Damba. Yang kedua yaitu Bapak Sirman Fajar Nahari SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris juga selaku pembina Damba di SMA Badik 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, mari semuanya, anak-anakku semuanya, juga orang tua, kemudian juga para guru-guru di SMA Badik 1 Surakarta, kita akan mendengarkan bagaimana persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Anak-anakku semuanya, kalian akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana Ramadan itu tiap tahun insya Allah kita akan bertemu. Tetapi alangkah lebih baiknya kita akan mengulas bagaimana cara kita menghadapi bulan suci Ramadan ini supaya kita puasanya betul-betul menjadi puasa yang bermakna. Begitu anak-anak semuanya dan para orang tua juga para guru-guru di SMA Badik 1 Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini di sini Bapak Abdurrahman, kemudian Bapak Sirman Fajar Nahari, semuanya adalah guru-guru kita semuanya. Semuanya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Monggo, mungkin dari Bapak Abdurrahman dulu, bagaimana cara kita menghadapi dan kita menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya menahan hawa nafsu yang berupa menahan lapar dan haus, atau mungkin ada cara yang bagaimana. Monggo Bapak, silahkan bisa dimulai. Ya, terima kasih Ustaz Umi Abidah yang telah memberikan kesempatan pada sesi hari ini. Terlebih dahulu puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa, terbukti kita bisa berkumpul di sini dalam rangka insyaallah dakwah untuk menyiarkan agama kita insyaallah. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Umi bagaimana kita dalam menghadapi puasa Ramadan yang insyaallah tidak lama lagi kita akan jumpa. Seperti yang telah kita ketahui, di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah 183 bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah semuanya sudah paham bahwa hukum berpuasa bagi kita yang berikrar sebagai orang mukmin itulah wajib bagi kita. Nah, langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan ketika kita akan menjelang menghadapi bulan Ramadan? Kalau kita menilai dan melihat nasihat yang bersumber dari Rasulullah, beliau telah menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, ya, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya diwajibkan umat Islam untuk berpuasa, dan juga bagi kita untuk menyambutnya dengan penuh gembira. Mengapa? Karena di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahim atau pintu-pintu neraka ditutup.
Nah, satu malam di dalamnya akan bernilai lebih daripada 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, tentunya dengan kabar gembira yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah ini, kita harus menyambut dengan penuh perasaan yang gembira dan menyiapkan diri agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa beramal semaksimal mungkin. Nah, apa yang harus kita sampaikan berdasarkan para nasihat dari para orang yang bisa, dalam hal ini nasihat dari ulama, dari kiai, dari ustadz maupun ustadzah. Di antara yang harus kita persiapkan itu satu, membersihkan hati. Ya. Mengapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang bersih, bulan yang suci. Mau tidak mau kita berusaha memasuki ruangan yang suci itu dengan hati yang suci. Nah, bagaimana membersihkan hati? Satu di antaranya adalah kita saling memaafkan. Di antara saudara kita, di antara anggota keluarga kita, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita semuanya saling memaafkan agar ketika kita masuki bulan Ramadan kita sudah lepas tanpa beban antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi persiapan mental, membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Yang kedua, kita berusaha diri untuk memperbanyak istighfar. Dengan kata lain, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk di bulan Ramadan, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya agar Allah berkenan memberikan maaf kepada kita, memberikan maghfirah kepada kita, sehingga ketika kita memasuki pintu Ramadan, kita sudah bersih seperti yang langkah yang pertama tadi. Yang berikutnya, yang ketiga, ini langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah sambutlah bulan Ramadan dengan penuh gembira, dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, ya, karena bulan Ramadan itu milik kita, milik umat Islam, milik umat yang mengaku beriman. Dengan referensi dari Rasulullah tadi, maka kita harusnya bersemangat, bergembira luar biasa. Mengapa? Karena datanya bulan Ramadan akan ditutup pintu-pintu neraka, akan dibuka pintu-pintu surga, akan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 malam. Itu luar biasa. Bagaimana kita tidak menyambut dengan gembira dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi itu. Yang keempat, kiat yang keempat, mari kita teliti kembali puasa bulan Ramadan yang telah lalu. Apakah kita masih ada punya hutang atau tidak? Kalau punya hutang, berapa hari harus kita selesaikan, harus kita kodok. Ya, itu kalau tentang hutang. Kalau hutangnya karena sesuatu yang bisa disyar'ikan, masuk syar'i, maka kita harus mengganti di bulan atau di hari yang lain. Tetapi kalau orang berpuasa, dia tidak bisa puasa karena mungkin sebabnya fisik lemah, sakit yang tidak bisa sembuh dan sebagainya. Kalau dibikin puasa tambah sakit, maka orang itu boleh tidak berpuasa dengan syarat beliau diminta untuk membayar fidyah. 1 hari tidak puasa, maka 1 hari itu pula yang membayar fidyah, memberi makan pada seorang fakir atau miskin. Yang kelima, sebelum datang bulan Ramadan, mari kita semuanya saja, anak-anak kru, semuanya yang kami banggakan, anak SMA Batik 1 Surakarta, dan juga yang berkesempatan mendengar ini, mari kita sebelum datang bulan Ramadan memperbanyak diri, mempelajari ilmu-ilmu tentang keramadan. Bagaimana puasa yang betul, yang baik itu gimana? Pak, gimana kalau kita makan sahur sudah waktunya imsak? Nah, itu kita harus tahu. Bagaimana ketika kita makan berbuka puasa di lingkungan masjid kita belum adzan, padahal di jauh sana sudah adzan. Kita juga harus tahu. Nah, bagaimana sholatnya, bagaimana infaknya, bagaimana zakatnya, bagaimana takbirnya. Nah, kita pelajari sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang terakhir, lihatnya atau dalam rangka menyongsong hari bulan Ramadan, yang terakhir memperbanyak doa. Ya Allah, semoga Engkau perkenankan hamba ini bertemu dengan bulan yang Engkau istimewakan. Ya Allah, semoga Engkau terima amal-amal kami pada bulan Ramadan yang datang. Saya kira itu dulu Umi, ya ketika kita masuki bulan Ramadan, semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga Allah berkenan untuk menerima amal kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Rahman. Begitu luar biasa anak-anak, ternyata kita menyambut bulan yang penuh rahmat ini, maka kita harus butuh persiapan. Luar biasa, langkah-langkahnya begitu banyak sekali. Dan masing-masing harus mempersiapkannya sejauh mungkin. Kenapa?
Karena seperti pada saat kita mau bepergian jauh, maka bekal yang perlu kita siapkan harus betul-betul lengkap. Nah, terima kasih Pak Abdurrahman karena sudah memberikan tips-tipsnya. Nah, sekarang saya akan mengganti tema sedikit. Nah, ini kami berikan kepada Ustadz Sinwan Fajanari. Beliau di sini juga memiliki putra putri nih Bapak Agil. Dan putra putrinya Ustadz Sinwan ini semuanya disekolahkan di SMA Badi 1 Surakarta. Nah, luar biasa. Nah, bagaimana Ustadz Sinwan, dan di sini saya juga memiliki anak, mungkin Pak Abe juga sudah memiliki putra. Pada saat membangunkan anaknya mau berpuasa, misalkan anaknya atau putranya Pak Sinwan dulu pada saat masih kecil, nah masih TK atau SD, kalau SMP dan seterusnya itu bagaimana Ustadz Sinwan dalam membiasakan keseharian Ramadan pada saat Ustadz Sinwan ini memiliki putra yang masih kecil. Mohon Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sinwan Fajanari. Saya mengajar bahasa Inggris dan sudah dikenalkan oleh Ibu Umi, yaitu salah satu dari pembina Damba Dai Muda Batik 1 Surakarta. Saya mau cerita ya, ini Iya. santai Pak, santai. Ya, santai. Cerita saya dulu, kemudian nanti saya lanjutkan bagaimana saya membangunkan anak-anak ketika masih kecil Iya. di awal-awal bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman bahwa bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kesempatan bagi kita untuk beramal, karena semua amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Maka ketika kita di bulan Ramadan itu menanamkan pada anak saya, itu habis maghrib dan habis subuh itu harus baca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan tentunya harus ditingkatkan. Di setiap habis sholat itu entah berapa ayat itu harus dibaca Al-Qurannya. Sehingga 1 bulan itu kalau bisa itu ya minimal itu 1 kali khatam Al-Quran. Kemudian kalau maksimalnya ya terserah, ya, tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, dulu waktu saya kecil ya memang beda jauh dengan sekarang, dan saya juga tidak bisa untuk mendidik seperti cara ayah saya mendidik saya, karena ayah saya keras sekali, terutama tentang masalah agama ini. Ya, pernah suatu saat itu namanya juga anak kecil ya, saya habis maghrib itu ngaji ya, seperti biasa baca Al-Quran. Kemudian setelah baca Al-Quran itu saya tidur gitu. Saya masuk kamar tidur. Nah, bapak saya belum turun dari masjid. Bapak saya itu kalau zikir itu lama sekali di masjid. Kemudian turun dari masjid, tanya sama ibu saya, kakak saya masih membaca Al-Quran. Dan ayah saya tanya, ini Sinwan kok tidak ngaji di mana? Ibu saya menjawab, tidur. Tadi sudah ngaji. Tapi bapak saya nggak peduli, ambil itu tebah itu dari lidi itu, sebelah ke sama saya, cepret. Ya namanya anak kecil ya, bangun. Memang belum tidur itu, baru mau tidur gitu. Bangun, ya ngaji, sambil nangis. Itu kenangan waktu kecil saya. Orang tua saya keras sekali, ya, keras gitu untuk pendidikan masalah agama. Nah, kalau saya terapkan pada anak saya nggak cocok karena zamannya sudah beda. Maka harus saya ya awalnya memang saya dulu keras gitu. Sudah keras dengan anak saya. Kalau salah itu anak saya membaca Al-Qurannya salah, wah saya
apa namanya, saya jewer, saya cetot Iya. gitu. Weh, Iya. gimana baca kok enggak bisa-bisa, saya bentak-bentak gitu. Akhirnya saya juga merasakan kok ini sudah bukan zamannya lagi seperti itu. Ya, pernah suatu saat kan memang ada aturan di rumah saya, itu ada aturan pokoknya maghrib itu tidak boleh keluar rumah. Maghrib harus di rumah dan apa namanya, baca Al-Quran. Kalau terpaksa misalnya sore itu pergi keluar dari rumah, maghrib itu harus sudah ada di rumah. Nah, pada suatu saat itu saya pergi, saya nggak di rumah. Kemudian anak saya yang pertama, yang baru itu, Putri Nabila, itu saya pulang, ini Nabila tadi ngaji nggak? Nggak ngaji. Kemudian saya cepat, saya juga sampai nangis itu. Eyangnya yang nggak terima, jangan gitu. Ya, saya dimarahi sama ayahnya. Ngajar anak agama gitu sampai apa namanya kukunya itu merah gitu. Ya. Saya percaya karena apa namanya, saya ibaratkan suatu tanaman bonsai gitu kan. Ya. Itu bisa dibentuk itu kalau masih kecil. Kalau sudah besar nggak bisa. Maka kesempatan itu yang saya gunakan. Maka waktu kecil itu saya betul-betul saya bentuk gitu, kepribadiannya untuk taat aturan, taat apa namanya, beribadah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi sudah begitu apa namanya, hanya sekali itu saja. Anak saya dapat itu dan seterusnya sudah mapan. Jadi tidak ada bapaknya di rumah itu kalau maghrib ya sudah baru baca Al-Quran. Nah, ketika Ramadan tiba itu biasanya memang ini khusus ya. Biasanya untuk makan sahur itu kan sulit. Gitu. Ya itu saya bangunkan satu-satu, kan biasa kan menyiapkan itu mamanya dengan saya. Gitu. Ya bangun awal itu menyiapkan dan sudah selesai baru dibangunkan. Gitu. Ya namanya anak itu juga susah membangunkan, tapi ya harus dengan kesabaran. Saya ciumi, saya pijiti, yona bangunan, yo sahur, puasa gitu. Alhamdulillah juga, ya, akhirnya juga bangun, kemudian ikut berpuasa gitu. Dari kecil, dari apa ya, belum sekolah itu sudah mulai belajar apa namanya berpuasa. Jadi begitu sekolah masuk SD itu sudah puasa. Gitu. Jadi kemudian untuk masalah Ramadan ini memang betul-betul harus apa namanya, saya tanamkan kedisiplinan betul itu, karena 1 bulan itu saya awasi betul. Karena waktu biasanya kalau Ramadan itu juga kegiatan-kegiatan sekolah juga berkurang ya. Volumenya juga berkurang, maka itu saya manfaatkan untuk apa namanya, membiasakan pada anak kami. Ya alhamdulillah, ketiga-tiganya itu setiap bulannya, setiap Ramadan itu harus khatam. Nah, saya iri pada ibu saya. Ya setiap Ramadan saya berkunjung ke apa namanya, ibu di desa itu. Yang pertama kali ditanyakan pasti sudah kata berapa. Lalu ditanya, wis kata pira sing dereng. Piye iki ngaji kok poso-poso kok rong khatam, aku wis khatam ping 3. Ini ibu saya. Jadi 1 bulan itu kadang 6 kali, 7 kali ibu saya itu mengkhatam Al-Quran. Dan saya juga berusaha, alhamdulillah, ya paling tidak saya 1 bulan itu 2 kali untuk mengkhatamkan. Karena setiap habis sholat, itu asar, zuhur, itu selalu saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan sekali membaca itu paling tidak minimal itu 1 juz untuk apa namanya, membaca Al-Qurannya.
ya 1 juz untuk sekali. Jadi habis duhur 1 juz atau sampai kadang-kadang 2 juz, kemudian asar 1 juz, maghrib 1 juz, atau kalau kadang-kadang malah maghrib itu agak waktunya habis untuk berbuka dan persiapan sholat tarawih. Ya gantinya yaitu habis isya kemudian subuh dan nah itu pengalaman saya dan bagaimana cara mengisi di bulan Ramadan untuk anak-anak saya, ya untuk kami seperti itu. Jadi yang memang untuk khusus masalah agama ini saya agak keras. Ini pengalaman yang sebetulnya kurang bagus ini. Ini sebagai pelajaran juga untuk yang lain. Ya, anak saya yang ragil itu laki-laki. Nah, itu pada suatu saat itu maghrib belum di rumah. Padahal saya sudah bilang ya, aturan, jadi maghrib harus di rumah. Kemudian pulang dari habis maghrib itu baru datang, bilang, maaf, kenapa? Saya tadi dipukuli tentara. Kenapa kamu dipukuli tentara? Saya bukan langsung membela anak saya atau apa, tidak. Tapi saya tanyakan dulu, kenapa kamu sampai dipukuli sama tentara? Kemudian saya gini, ini akibatnya kalau tidak taat aturan api. Kalau tidak taat aturannya api. Jadi Allah yang mengingatkan, bukan api yang mengingatkan. Itu jadi anak saya yang saya salahkan, bukan orang yang memukuli, tapi anak saya yang saya salahkan. Meskipun akhirnya juga bagaimanapun juga itu adalah anak, jadi ya harus ditanya, kemudian ya dikasih tahu bagaimana dan seterusnya. Nah itu saja pengalaman dan mungkin cara-cara untuk mengisi di bulan Ramadan, khususnya di dalam keluarga, ya, di dalam rumah tangga kita masing-masing, yang mungkin punya trik-trik sendiri, punya gaya-gaya sendiri untuk bagaimana untuk menciptakan keluarga itu bisa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian antara orang tua dan anak itu tidak ada jarak, artinya ya akrab tapi tetap hormat, dan tercipta suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Itu saja. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firman, luar biasa ya anak-anakku semuanya dan para hadirin yang menyaksikan episode ngaji Sabtu kali ini. Begitu banyak cara dan pengalaman berbagi pada saat menghadapi bulan Ramadan. Mungkin Pak Abe mau menambahkan, ini saya memanggil Pak Abdul Rahman terbiasa Pak Abe ya, karena beliau dari gestur tubuhnya ini mirip Gubernur Jateng 1 ya. Nah ini Pak Abdul Rahman ini juga memiliki putra di sini dan yang sekolah di sini 2 ya Pak. Yang luar biasa. Kalau anak saya masih kecil dan saya juga punya trik-trik khusus. Nah ini Pak Abe coba sekedar untuk memberikan sedikit cerita bagaimana memiliki putra 5 ya Pak ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Putra putrinya 5. Monggo Pak Abe bisa. Oh iya. Ya. Amin. Monggo Bapak, silakan bisa menambahkan bagaimana pengalamannya. Terima kasih Ustaz ini. Jadi seperti sampaikan Ustaz Firman tadi, setiap orang itu punya style sendiri-sendiri dalam hal mengatur dan membina rumah tangganya. Khusus dalam hal dalam hal bulan Ramadan, saya juga secara proporsional menerapkan aturan-aturan itu kepada anak. Kalau beliau Pak Firman tadi pada maghrib itu dilarang keras untuk keluar rumah. Kalau saya pada maghrib itu HP semuanya harus off sampai isya. Kalau saya hanya sampai isya. Sebelum Ramadan ini juga ya Pak ya? Dari sejak kemarin-kemarin, dari sejak sebelum pandemi sampai sekarang itu harus off. Jadi nggak boleh. Kecuali memang mendesak ada keluarga yang misalkan dari orang tua atau apa, dilihat kan bisa, itu bisa baru diangkat. Kalau selain itu nggak boleh. Itu satu.
Yang kedua, ketika berbicara masalah bulan Ramadan, saya dalam hal menerapkan anak belajar untuk puasa, itu alhamdulillah anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sudah saya latih puasa itu sejak TK. Ya, TK kecil itu sudah berpuasa, dan alhamdulillah trik saya dengan jalan iming-iming, artinya Mbak, nanti kalau puasanya rampung, nanti kasih hadiah. Mas, kalau puasanya rampung, nanti kasih hadiah. Alhamdulillah, untuk tahun-tahun yang pertama dia lewati itu kelihatannya agak kelihatannya hampir full. Karena dia TK-nya itu TK full day, jadi termotivasi juga dari sekolah, dari rumah juga ada semacam penekanan, jadi alhamdulillah. Nah, itu masalah untuk belajar berpuasa. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan itu secara proporsional. Kalau yang besar, alhamdulillah kalau di lingkungan kita, di lingkungan orang-orang kampung, yaitu bulan puasa itu penuh dengan kegiatan-kegiatan keislamian. Yang besar setelah membantu orang tua di rumah, nanti pada jam tertentu, jam 4 katakanlah, dia harus pergi ke masjid untuk mengajar anak-anak, TPA dan sebagainya. Nanti yang masih kecil, ini juga kita biasakan harus pergi ke masjid untuk menuntut ilmu sebagai santrinya. Gitu. Nah, ketika membaca Al-Quran, nah ini sudah kembali lanjut ke bagaimana membaca Al-Quran. Selama ini sebelum puasa saya terapkan hampir mirip dengan Ustadz Sinta. Jadi setiap ba'da maghrib harus baca Al-Quran. Yang belum lancar pun harus baca rakitan satu ruku itu kayak apa toh Pak? Itu loh yang ada tanda ngain itu kayak apa dulu. Nah, kita tunjukkan. Alhamdulillah sudah berjalan selama ini. Nah, ketika kita nanti masuk di bulan Ramadan, tinggal kita menambah komunitasnya aja, tambah frekuensinya aja, peningkatannya aja. Nah, kalau kita target pokok 1 bulan itu harus minimal dua kali hatam, itu nanti kita kasih berbunga atau kasih kita apa gitu biar menarik. Nggak masalah awalnya anak itu terangsang karena hadiah, tapi lambat laun dia akan sadar sendiri seperti disampaikan Ustadz Sinta. Kemudian masalah sholat kita terapkan anak yang laki-laki harus ke masjid. Harus ke masjid. Alhamdulillah kalau Pak Sintan masjidnya ya di rumahnya ya masjidnya luar biasa. Juga rumahnya. Luar biasa, satu kemanfaatan tersendiri, satu keberkahan tersendiri buat keluarga Pak Sintan. Nah, kalau saya yang laki-laki harus ke masjid. Kalau memang dipaksa-paksa juga bisa ya agak memang agak dikerasi atau di tepang atau dijar atau diagak-agaki lah istilahnya itu harus. Yang sulitnya itu ketika subuh itu memang membangunkan sulit. Ya sesulit ketika membangunkan ketika mau makan sahur awal-awalan. Nah kalau saya triknya hanya panggil itu berulang-ulang, dekati sambil coba potong gitu. Sambil berulang-ulang. Akhirnya alhamdulillah bisa bangun. Itu trik ataupun kiat yang ada di keluarga. Seperti itu Ustaz ini yang bisa sampaikan. Iya, betul, luar biasa triknya ya. Kalau saya sendiri pengalamannya juga kalau masih kecil ya gendong, diantar ke kamar mandi, disuapin gitu ya. Nah, ternyata luar biasa. Begitu banyak sekali hikmah-hikmah Ramadan, dan terima kasih Pak Abdul Rahman juga Ustadz Juman, karena memang Ramadan ini memang setahun sekali dan kita tidak tahu apakah kita bisa menemui Ramadan ke depan atau tidak. Seperti patah mengatakan kalimat-kalimat zaman sekarang yang sering viral itu ya, lebih baik dipaksa beribadah masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Nah itu ya, dan yang namanya suatu kebiasaan itu butuh dipaksa. Nah gitu ya, memang pada zaman kita kecil dulu memang paksaan itu mesti ada. Nah, dan saya kalau bapak saya itu juga putra ke-7, juga cara-caranya juga beda-beda. Tapi memang orang tua itulah kedisiplinan yang ditanamkan pada anak supaya betul-betul memahami tentang agama. Terima kasih Ustadz Sinwan Bajanahari, kemudian terima kasih Ustadz Abdul Rahman pada kesempatan ngaji setu kali ini. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kemudian para pemirsa, orang tua siswa, juga para guru-guru SMA Badik 1 Surakarta, marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan yang insya Allah akan segera hadir ini, dan
kali ini masih sangat istimewa, yaitu di Indonesia juga termasuk di dunia, Ramadan kedua di zaman pandemi. Dan semoga Ramadan di zaman pandemi karena COVID-19 ini adalah Ramadan terakhir pada saat kita menghadapi ujian, yaitu ditimpa musibah penyakit yang dari virus. Dan insya Allah doa-doa kita pada saat Ramadan ini diijabahi oleh Allah SWT. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan kita ketemu lagi di Ngaji Setu episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.